Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Pak Danang serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Satria Atalah Kresna Pramudia dengan NPM 06-2024-107770. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sekaligus membedah hasil pengerjaan praktikum jaringan bagian pertama yang sudah saya selesaikan. Fokus utama pada studi kasus ini sebenarnya adalah membangun fondasi infrastruktur server dari nol. Targetnya, kita harus membangun 3 layanan utama, yaitu DNS server, web server, dan FTP server, yang semuanya berjalan di dalam satu mesin virtual Ubuntu. Konfigurasi jaringannya menggunakan IP 192.168.50.1. Dan domain yang akan kita gunakan sebagai alamat utamanya adalah praktikum.com. Sebelum masuk ke teknis, saya mau memberikan gambaran sedikit tentang topologinya. Di sini saya menggunakan sistem client server melalui VirtualBox. Jadi ada satu VM yang bertindak sebagai server menggunakan IP statis 50.1 dan satu VM lain yang bertindak sebagai client untuk nanti kita gunakan di tahap pengujiannya. Jaringannya dipastikan sudah saling terhubung, ping reply, sebelum instalasi paket apapun dimulai. Langkah pertama yang saya eksekusi, dan ini yang paling krusial, adalah mengaktifkan DNS server. Ibaratnya, DNS ini adalah buku teleponnya server. Kalau ini gagal, layanan lain pasti akan ikut berantakan. Di Ubuntu ini, saya menggunakan package bind 9. Setelah bind 9 terinstall, masuklah saya ke tahap pendaftaran zona di file name.conf.local. Saya mendaftarkan zona praktikum.com ke dalam sistem lokal server. Nah, di sini saya nggak cuma sekedar mendefinisikan domain utamanya aja, sesuai dengan instruksi dari soal, saya juga harus menyiapkan jalur untuk layanan lainnya. Jadi, saya membuat file database forward untuk memetakan nama domain ke IP. Di dalam file database tersebut, saya langsung menambahkan 3 record subdomain, yaitu www, ftp, dan mail. Ketiga subdomain ini, saya arahkan ke address atau IP yang sama, yaitu 192.168.50.1. Slide forward, saya juga mengatur konfigurasi reverse DNS-nya. Ini fungsinya kebalikan, yaitu memetakan IP kembali menjadi nama domain praktikum.com, supaya ketika dikonfirmasi ulang oleh sistem, alamatnya valid. Setelah semua file konfigurasi disimpan, saya melakukan restart pada service bind 9 untuk memastikannya benar-benar melek. Saya ngecek memakai perintah nslookup dan melakukan perintah ping ke domain utama serta ketiga subdomain tadi. Dan hasilnya memuaskan. Semuanya sukses memberikan reply dari IP 50.1, pondasi pertama aman. Setelah urusan nama dan alamat lewat DNS ini beres, saya lanjut ke pembangunan layanan kedua, yaitu web server. Untuk engine-nya, saya menggunakan Apache 2 yang memang sudah jadi standar. Tugas di bagian ini adalah menampilkan halaman web biodata simpel ketika domainnya diakses. Terdengar sederhana, tapi untuk membuatnya rapih, konfigurasinya tidak boleh asal taruh file. Langkah pertama, saya membuat sebuah folder directory khusus di dalam var www dengan nama folder praktikum. Tujuannya supaya file web kita tidak tercampur dengan halaman default bawaan Apache. Setelah foldernya dibuat, saya membuat file index.html di dalamnya. Di dalam file HTML tersebut, saya menuliskan header sederhana yang berisi data diri saya. Nama Satria Atalah Kresna Pramudia beserta NPM 06-2024-107770 dan nama kelas. Nah, ini bagian yang sangat penting. Supaya domain saat diketik di browser langsung mengarah tepat ke folder yang tadi saya buat dan bukan nyasar ke halaman lain,
saya harus mengatur yang namanya virtual host. Saya membuat file konfigurasi baru di dalam Sites Available Apache, di mana saya mengatur server name nembak langsung ke practicum.com, dan dokumen root-nya diarahkan ke folder yang tadi. Terakhir, saya mengaktifkan konfigurasi site tersebut menggunakan perintah a2 inside, mematikan site bawaannya, lalu merestart Apache. Web server siap. Layanan ketiga yang di setup adalah FTP server. Ini khusus buat urusan transfer file antara klien dan server. Di Linux, saya menggunakan aplikasi VSFTPD, Very Secure FTP Daemon. Konsep FTP ini sebenarnya menarik. Secara default, bawaan pabriknya, sistem FTP di Linux itu sifatnya hanya read-only. Artinya, dia otomatis mengunci fitur upload dari klien demi alasan keamanan server. Tapi, karena di soal ini klien diwajibkan bisa melakukan upload dan download, saya harus melakukan modifikasi sistem. Saya masuk ke dalam file konfigurasinya, yaitu etc vsftpd.conf. Di dalam file yang panjang itu, saya harus mencari satu baris spesifik, yaitu write_enable sama dengan yes. Baris itu aslinya ditutup oleh tanda pagar. Saya hapus tanda pagarnya supaya fitur write atau menulis atau mengirim data ke dalam server diizinkan. Selain itu, agar rapi dan aman, saya juga membuat user sistem khusus untuk login FTP. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Setelah konfigurasinya saya simpan dan service via FTPD-nya saya restart, server ini secara resmi sudah siap tempur untuk menerima dan mengirim. Nah, sampailah kita di bagian pembuktiannya. Semua konfigurasi di atas tidak akan ada artinya kalau tidak bisa diakses oleh klien. Jadi, semua pengujian murni saya lakukan lewat aplikasi browser dan terminal yang ada di VM client. Ada 3 parameter pengujian pertama. Uji resolve DNS, saya buka terminal klien, lalu saya ping ke practicum.com, lalu ke www.practicum.com, lalu ke ftp.practicum.com. Semuanya berhasil tembus dan meresolve ke alamat 192.168.50.1. Kedua, uji web server. Saya buka browser Firefox, lalu di kolom URL, saya ketikkan www.practicum.com. Dan seketika, halaman HTML yang berisi nama, npm, dan kelas saya langsung muncul dengan lancar. Tidak ada loading nyangkut atau error DNS not found. Ketiga, uji FTP server. Ini saya lakukan kembali lewat terminal klien. Saya ketik perintah ftp, ftp.practicum.com, dan login menggunakan user yang tadi saya buat. Untuk mengetes upload, saya mengirim file berekstensi txt menggunakan perintah put. Prosesnya mulus. File berhasil masuk ke server. Lalu untuk mengetes download, saya tarik lagi file lain dari server ke komputer. Klien menggunakan perintah get, dan di layar muncul konfirmasi tulisan transfer complete. Sempurna. Sebagai kesimpulan dari studi kasus ini, ketiga service dasar yang kita bangun ini berhasil saling terintegrasi dengan sangat baik. DNS mengambil peran krusial sebagai penunjuk jalan atau petanya, web server memberikan antarmuka visualnya di depan, dan FTP server berjalan dengan senyap di belakang layar untuk memfasilitasi pertukaran file. Kesalahan di satu titik, misalnya di DNS, pasti akan membuat layanan web dan FTP ikut tidak bisa diakses oleh via domain. Baik, sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai tahapan konfigurasi practicum.com.
Berikutnya, saya akan mempresentasikan dan sedikit membedah hasil pengerjaan studi kasus praktikum yang kedua. Jujur saja, bagi saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang sedang berjalan di semester 4 ini, tugas kedua ini ibarat menghadapi ujian sesungguhnya yang ada di sini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di tugas seperti ini, kita tidak lagi mengonfigurasi layanan yang berdiri sendiri-sendiri, kita dituntut untuk menggabungkan 5 layanan besar: mail server, proxy server, DNS server, web server, dan FTP server ke dalam satu mesin virtual machine Ubuntu. Semua layanan ini harus berjalan harmonis menggunakan satu IP address lokal, yaitu 192.168.50.1 dengan domain kelompok satrio.com sesuai soal. Tantangan terbesarnya bukan pada instalasinya, teman-teman, tapi pada bentrok antar port, bentrok konfigurasi, dan bagaimana membuat kelima sistem ini tidak saling sikut. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari yang paling menantang. Fokus utama dan pertama yang saya kerjakan adalah membangun fondasi komunikasi, yaitu mail server. Membangun mail server ini cukup kompleks karena kita butuh 3 komponen berbeda agar sistemnya bisa berjalan utuh. Pertama, saya menggunakan Postfix sebagai mail transfer agent yang tugasnya seperti tukang pos untuk mengirim pesan. Kedua, saya menggunakan Dovecot untuk menyimpan email masuk ke dalam format folder MailDir. Dan ketiga, saya menggunakan Roundcube sebagai antarmuka atau tampilan website emailnya. Sesuai instruksi, saya juga sudah membuat 3 user system: admin, user 1, dan user 2. Setelah urusan komunikasi email beres, layanan selanjutnya yang saya setup adalah proxy server menggunakan aplikasi Squid. Fungsi Squid di sini adalah sebagai satpam lalu lintas jaringan. Sebagai instruksi soal, satpam ini harus memblokir akses klien ke 3 situs media sosial: YouTube, Facebook, dan Instagram. Untuk menjaga agar konfigurasinya tetap rapi, saya memisahkan langkahnya. Saya tidak menuliskan nama website langsung di file utama, melainkan membuat satu file teks khusus bernama blokir.txt yang isinya daftar ketiga domain tersebut. Baru setelah itu, file teks ini saya panggil menggunakan System Access Control List atau ACL di dalam file konfigurasi utama squid.conf. Di tahap ini ada satu insiden kecil. Saya sempat membuat service Squid mengalami crash dan berstatus failed waktu di restart. Ternyata di ekosistem Linux, kurang satu tanda kutip atau salah ketik satu huruf saja di dalam file konfigurasi bisa langsung membuat sistemnya down total. Untungnya Squid punya perintah troubleshooting bawaan, yaitu squid parse. Perintah ini sangat membantu karena dia akan melacak dan memberitahu persis di baris keberapa letak typo yang akan kita buat. Setelah saya temukan salah ketiknya dan saya perbaiki, rules pemblokirannya langsung berjalan normal. Masuklah kita ke tahap pengujian terpadu dari sisi klien. Nah, di tahap integrasi inilah justru muncul masalah-masalah lucu yang tidak ada di modul, tapi sangat menguji pemahaman troubleshooting jaringan. Kejadian pertama, waktu layanan Squid dites untuk membuka web, dia malah memberikan pesan error domain name does not exist. Ternyata, Squid ini secara default mengambil jalur internet dari luar dan belum tahu kalau di dalam mesin kita sendiri ada DNS lokal 192.168.50.1. Jadi, saya harus masuk kembali ke konfigurasinya dan menambah baris perintah DNS name servers secara eksplisit di posisi paling atas agar proxy dan DNS bisa saling berkomunikasi. Kejadian kedua saat saya mengetikkan www.kelompoksatria.com di browser klien, halaman yang terbuka malah nyasar ke halaman login email Roundcube. Hal ini terjadi karena konsep virtual host di Apache saat itu
Apache di server hanya punya satu kamar yang aktif, yaitu kamar webmail. Akibatnya, siapapun yang mengetikkan domain kelompok saya akan langsung dilempar ke satu-satunya kamar yang tersedia. Untuk memisahkan jalurnya, saya harus membuat folder baru di directory var www. Kemudian membuatkan virtual host khusus untuk subdomain www. Selain itu, saya juga sempat mengalami insiden yang saya sebut sebagai DNS amnesia. Jadi, domain kelompok saya tiba-tiba hilang dan tidak dikenal oleh sistem. Ternyata, filename.conf.local milik bind9 tidak sengaja tertimpa oleh konfigurasi di tugas sebelum ini. Solusinya, saya tinggal mendaftarkan ulang zona kelompok satria.com di baris paling bawah. Restart DNS-nya dan penyakit langsung sembuh. Tahap pengujian terakhir adalah mengecek fungsionalitas FTP server lewat terminal di sisi klien. Proses login menggunakan akun user 1 berjalan lancar. Tapi, waktu saya menggunakan perintah put untuk mengupload ke server, sistem FTP menolak dengan alasan no such file. Sempat bingung karena filenya jelas-jelas ada secara fisik di desktop komputer klien. Ternyata, posisi terminal klien saya saat menjalankan FTP itu masih bersiaga di folder home. Saya hanya perlu mengetikkan perintah lc di desktop untuk memindahkan arah pembacaan filenya. Begitu direktorinya benar, proses upload menggunakan perintah put dan download menggunakan perintah get langsung tembus dengan notifikasi transfer complete. Sebagai kesimpulan, seluruh layanan yang diinstruksikan dalam studi kasus ini telah terimplementasi. Web server berhasil diakses via domain, email antar user sukses terkirim dan terbalas, fungsi upload serta download FTP berjalan normal, dan akses ke situs media sosial yang dilarang terbukti sukses diblokir oleh proxy. Kunci dari keberhasilan ternyata pada ketelitian kita membaca log error dan bagaimana kita merapikan tata letak virtual host agar tidak sering menimpa dengan rekor DNS. Demikian Pak Danang dan teman-teman pemaparan teknis langkah-langkah implementasi hingga proses troubleshooting yang saya lakukan di studi kasus ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja layanan server di Linux. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada teman-teman yang mengalami kendala serupa, memiliki pertanyaan, atau barangkali ada tambahan masukan dari Bapak, dengan senang hati saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.